Anda kembali di Breaking News TV One. Pemirsa, kembali kami akan mengupdate informasi dari Sekda Sulawesi Barat, Muhammad Idris. Selamat siang Pak Idris, sejauh ini apakah sudah ada komunikasi kepada warga diimbau untuk tidak kembali ke rumah karena BMKG mengatakan bahwa akan diperkirakan gempa susulan terjadi yang lebih besar lagi? Pak Idris. Baik, kembali nanti kami akan mencoba untuk menghubungi Muhammad Idris, Sekda Sulawesi Barat. Namun informasi yang saat ini kami dapatkan, BMKG menyatakan bahwa diperkirakan akan terjadi gempa susulan yang dengan magnitudo yang jauh lebih besar lagi, sehingga warga pun diimbau untuk meninggalkan rumah mereka dan berada di posko pengungsian yang jauh lebih tinggi dan juga bangunannya lebih kokoh. Kemudian juga tenda-tenda pengungsian sudah didirikan di beberapa lokasi, diantaranya alun-alun Pelataran, kemudian kantor gubernur yang berada di halamannya, kemudian ada pun di stadion juga tengah didirikan tenda pengungsian, kemudian di lapangan Kodim juga telah didirikan. Dan ini merupakan gambaran dampak gempa magnitudo 6,2. Kalau kita lihat banyak sekali kerusakan, baik itu kerusakan yang hampir bisa dikatakan kerusakan yang sangat berat. Ini salah satu pusat perbelanjaan yang juga mengalami dampak kerusakan yang cukup hebat akibat gempa. Kemudian tadi beberapa laporan yang menyatakan bahwa hotel juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Kemudian rumah sakit Bharakara juga dinyatakan dalam kerusakan yang cukup parah sehingga pasien-pasien pun sudah dievakuasi, namun saat ini masih ada 6 orang yang tengah dilakukan proses evakuasi. Pemirsa, Breaking News TV One segera kembali usai jeda. Anda kembali di Breaking News TV One. Pemirsa, saat ini kita akan kembali menginformasikan data yang terbaru dengan sambungan telepon Sekda Sulawesi Barat, Muhammad Idris. Pak Idris, sejauh ini informasi dari BMKG bahwa diprediksi akan terjadi gempa susulan yang jauh lebih besar magnitudonya. Artinya warga sudah diminta untuk meninggalkan rumah mereka dan berada di posko pengungsian yang jauh lebih tinggi, Pak? Ya, kami baru saja merilis informasi dari BMKG mengenai hal itu, dan ini yang sementara kami konsolidasikan dengan kawan-kawan di lapangan karena kita memiliki keterbatasan jaringan seluler, telepon, dan juga listrik saat ini yang masih padam. Sehingga sebisa mungkin kita sampaikan ke warga negara, tetapi intinya kurang lebih sama. Informasi dari BMKG ini kita harus lanjutkan ke warga negara seluas mungkin dan secepat mungkin untuk menghindari korban yang lebih besar dari kejadian pagi tadi. Itulah sebabnya jaringan-jaringan sosial dan juga media sosial kami di sejumlah daerah kita hidupkan untuk saling mengingatkan, terutama warga negara kita yang bermukim di pesisir, yang sebagian besar dari penduduk daerah kami ini berada di daerah pesisir pantai Sulawesi Barat, Mbak. Baik, Pak Idris, untuk data korban akibat gempa ini ada informasi terbaru, Pak? Ya, ini update yang terbaru tadi ada 7 ya. Informasinya ini saya juga belum melihat surat keterangan dan segala macam, tapi informasinya kurang lebih 7 orang. 7 orang yang meninggal dunia, Pak? Ya, 7 orang. Jadi kami sementara ini yang ada di Mamuju ya, saya tidak mendapatkan informasi atau belum mendapatkan rilis terakhir dari Majene. Tadi saya dengar informasinya ada 3, tapi kalau belum ada surat keterangan yang memastikan bahwa betul ada korban, saya belum berani rilis ya, karena itu kode etiknya. Iya, Nah, kembali tapi kami konfirmasi lagi ya Pak, 7 korban meninggal dunia ini yang berada di Mamuju ya Pak? Di Mamuju. Untuk Majene sendiri belum ada datanya ya Pak? Belum ada data ya, belum ada data.
Ya, itu yang terbaru. Iya, untuk korban yang saat ini tengah dibawa ke rumah sakit, ada berjumlah berapa orang, Pak? Ini yang bervariasi karena rumah sakit yang saat ini masih berfungsi, tinggal rumah sakit Bayangkara dan cuma rumah sakit regional. Dan kita belum dapat rilis terbaru berapa korban dari gempa yang dilarikan ke sana. Tapi saat ini kita coba untuk memastikan di 2 rumah sakit ini berjalan dengan baik, termasuk rumah sakit kabupaten, yang saya dengar dan saya belum ke sana itu juga mengalami kerusakan, tetap masih bisa untuk melakukan pelayanan penanganan gempa ini. Iya, untuk proses evakuasi sendiri tengah dilakukan di 8 lokasi atau sudah ada informasi terbaru, Pak? Ya, untuk sementara di Kota Mamuju aja itu saya sebutkan tadi ada 8 lokasi. Jadi sampai terakhir ini pun rumah jabatan gubernur diperbolehkan Pak Gubernur untuk ditempati sebagai tempat pengungsian terbatas karena lahannya tidak terlalu luas. Nah, tapi 2 area di kantor gubernur, lapangan kantor gubernur dan juga alun-alunnya rumah jabatan itu sekarang sudah penuh sesak dengan warga. Kebetulan berada di ketinggian. Nah, itu lalu yang berikutnya di stadion itu juga jauh sehingga pada umumnya warga lari ke sana. Lalu lapangan terbuka kabupaten dan juga Kodim itu juga ditempati. Jadi dan juga sejumlah tempat di Korem dan juga di Mapolda. Walaupun Mapolda itu untuk warga yang dekat-dekat dengan Mapolda. Iya, untuk permukiman warga sendiri saat ini, Pak, proses evakuasinya juga tengah dilakukan tim SAR, Pak? Ya, saat tadi ini kita baru berpisah untuk melakukan operasi lapangan dengan tim Pokopinda, Pak Gubernur, Pak Kapolda, kemudian Pak Danlanal dan juga dari Korem serta Basarnas untuk segera melakukan operasi penyelamatan ya masing-masing dengan wilayah yang ada di Mamuju ini yang tidak terlalu luas. Mudah-mudahan hasilnya kita bisa sampaikan sesudah Jumat pukul 14 waktu di sini atau pukul 13 waktu Jakarta. Baik. Itu gambaran terakhirnya, Mbak Safira. Jadi ini dengan rilis dari BNPB ini kita juga berusaha untuk memanfaatkan radio komunitas yang ada di Sulawesi Barat untuk betul-betul mengindahkan dan juga memperhatikan apa yang disampaikan oleh BNPB. Baik, terima kasih Sekda Sulawesi Barat, Muhammad Idris atas informasinya. Pemirsa, kembali kami informasikan kepada Anda bahwa data yang terbaru adalah 7 orang meninggal dunia akibat gempa dan 7 orang yang meninggal dunia ini terdata di Mamuju. Untuk di Majene sendiri saat ini datanya belum dirilis, masih terus dihimpun, masih terus didata. Kemudian untuk beberapa lokasi pengungsian juga sudah didirikan, diantaranya alun-alun pelataran, kemudian kantor gubernur, dan juga dapur umum didirikan di beberapa lokasi, kemudian stadion dan juga lapangan Kodim. Saat ini juga proses evakuasi tengah terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Pemirsa, demikian Breaking News TV One. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan informasi terbarunya dalam Kabar Siang. Terima kasih, sampai jumpa.